Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polisi di Labuan Batu bagikan ratusan vitamin dan masker. Polisi bentuk tim khusus ungkap kasus 3 anak hilang di Langkat. KPUD Tobasa gelar diskusi tantangan dan strategi peningkatan partisipasi pemilih. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, personel Satlantas Polres Labuan Batu membagikan ratusan vitamin dan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan setiap harinya pada operasi Zebra Toba yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2020. Jajaran Satlantas Polres Labuan Batu membagikan ratusan vitamin dan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di depan Mapolres Jalan MH Tamrin Rantau Parapat Labuan Batu, Sumatera Utara. Tidak sedikit pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor dan mobil yang tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker saat mengendara, sehingga petugas menyetop dan memberi teguran kepada pengendara. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, dalam operasi Zebra Toba ini, pihaknya tidak mengutamakan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas, namun lebih mengedepankan teguran dan sosialisasi, salah satunya kegiatan yang bersifat humanis yakni membagikan vitamin dan masker kepada pengguna jalan. Sama-sama operasi Zebra 2020, di mana sebenarnya untuk kegiatan ini beratnya adalah pada penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun berdasarkan tujuan dari Bapak Kapolri bahwa untuk penegakan hukum dikesampingkan. Jadi lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang sifatnya persuasif dan sosialisasi pada masyarakat. Mengingat bahwa saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu bentuk kegiatan yang sifatnya humanis yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas adalah membagikan vitamin dan masker. Yang tadi pagi sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan sampai dengan selesainya operasi Zebra ini. Pada pagi hari ini kita membagikan masker sebanyak 500 lembar itu beserta dengan vitamin C yang mendukung untuk menguatkan imunitas bagi masyarakat. 300 butir vitamin C dan 500 masker dibagikan kepada pengguna jalan pada operasi Zebra Toba yang dimulai sejak akhir Oktober hingga awal November 2020. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat, baik pengunjung maupun pelaku wisata untuk mematuhi protokol kesehatan. Bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat baik pengunjung maupun pelaku wisata untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini, pelaku wisata sudah mulai sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan yakni memastikan pengunjung yang datang memakai masker, menyediakan tempat pencuci tangan, dan menjaga kebersihan, serta membatasi jumlah pengunjung yang datang dan menerapkan jaga jarak kepada setiap pengunjung. Kita cuma menyediakan ya begitu pelaku pendatang datang kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kak, melihat antusias masyarakat memang ada peningkatan nih Kak di libur saat ini? Beberapa minggu ini udah ada peningkatan Bang, cuman kita membatasi pengunjung yang datang. Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, setiap masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan hal ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan. Untuk setiap pengunjung wajib memakai masker dan sesering mungkin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
Bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan sanksi dan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih ya. Kita menghimbau masyarakat bahwa Kabupaten Karo salah satu unggulannya adalah objek wisata. Bahwa Kabupaten Karo itu sangat mengharapkan semua pelaku wisata di daerah ini tetap menjaga protokol COVID-19 dengan mengatur jarak, memakai masker, menggunakan sanitizer, dan semua ikuti protokol COVID. Dan begitu juga bagi pengunjung wisata yang ke Karo, agar sama-sama kita menjaga supaya tidak bertambah di daerah kita ini kena virus COVID-19 yang terakhir hari Minggu kemarin sudah mencapai 266. Penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa Lapas dan Rutan di lingkungan Kemenkumham wilayah Sumatera Utara sudah kembali menerima tahanan yang sudah inkrah maupun tahanan titipan dari kepolisian dan kejaksaan. Penerimaan tahanan ini berdasarkan surat edaran dari Menteri Hukum dan HAM dengan catatan sudah berstatus tahanan hakim pengadilan. Pasca vakum beberapa bulan karena pandemi COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kembali menerima tahanan yang sudah inkrah maupun tahanan titipan kejaksaan dan kepolisian. Penerimaan tahanan ini berdasarkan surat edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditujukan pada seluruh jajaran rutan dan lapas di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, yakni tahanan yang telah dilimpahkan di pengadilan negeri dan sedang menjalani persidangan. Selain itu, seluruh petugas lapas dan rutan di Sumatera Utara diminta untuk melakukan beberapa kegiatan operasional, seperti menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan. Pihaknya juga telah menyiapkan aplikasi khusus untuk keluarga tahanan guna untuk memudahkan keluarga warga binaan pemasyarakatan berkomunikasi. Aturan yang sudah dibuat yang menjadi acuan kita dalam penerimaan tahanan. Mereka boleh mengirim ke tahanan kita dengan catatan bahwa statusnya sudah tahanan hakim di pasal 26 KUHP, di mana sudah memasuki tahap proses persidangan. Karena apa? Di tempat kita ada tersedia alat untuk melaksanakan persidangan itu melalui video conference atau video call atau menggunakan aplikasi daring ya, aplikasi. Namun diperketat untuk kewaspadaan kita bahwa mereka yang masuk harus sudah melalui mekanisme pertama dites darahnya dites rapid dan harus sudah hasilnya menunjukkan non reaktif. Bukan itu saja sebenarnya syarat yang tercantum di peraturan itu. Ada juga syarat suhu tubuh. Kalau ternyata dia non reaktif tapi suhunya di atas 37, tentunya juga kita waspada juga. Jadi kita kembalikan dulu sementara sambil yang bersangkutan mungkin nanti suhu badannya turun. Nah, itu. Jadi itu yang kita lakukan. Kita tetap menerima tahanan A3 maupun mereka-mereka yang sudah putus. Hanya ada mekanisme yang harus dilalui. Pihak lapas dan rutan yang ada di Sumatera Utara juga tetap ditekankan agar memberikan pelayanan terbaik pada keluarga warga binaan atau narapidana. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, polisi membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus hilangnya 3 anak di Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan adanya indikasi tindak pidana hilangnya 3 anak tersebut. Hari ke-16, 3 anak yang hilang misterius di Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Polisi dan warga hingga kini terus berupaya melakukan pencarian di lokasi yang diduga hilangnya ketiga anak tersebut.
Selain itu, pencarian dilakukan dengan menurunkan alat berat di beberapa timbunan tanah yang diduga ketiga anak tersebut tertimbun. Polisi juga membentuk tim khusus untuk mengungkap hilangnya 3 anak tersebut. Tim yang berasal dari personil Polres Langkat dan Polsek Salapian ini terdiri dari personil khusus bagian penyelidikan. Tim tersebut telah meminta keterangan dari 9 orang saksi. Hingga saat ini, pihak polisi belum bisa menyimpulkan adanya indikasi tindak pidana hilangnya 3 anak tersebut. Kasat Reskrim Polres Langkat Ibtu Muhammad Said Hussein menyatakan, penyelidikan masih terus berlangsung. Kemungkinan adanya tindak pidana masih terus didalami. Bukan pertama kami sudah cek dan olah TKP, kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di TKP, kemudian terkait pencarian ketiga anak hilang ini kami sudah bekerja sama dengan TNI dan Polri. Kemudian kami sudah juga kerjasama dengan Basarnas. Kami juga sudah menurunkan ekskavator untuk menggali terkait dugaan tempat-tempat yang dicurigai. Kemudian kami juga sudah kerjasama sama anjing pelacak K9 dari Dit Samapta Polda Sumut. Demikian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, jembatan gantung yang melintasi Sungai Deli di kawasan Gang Masjid Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun terlihat tidak terawat. Jembatan dengan lebar kurang lebih 1 meter ini sudah berkarat dan beberapa kayu yang menjadi permukaan lintasan jembatan juga sudah lapuk dan tidak tersusun rata. Beginilah kondisi jembatan gantung yang melintasi Sungai Deli di kawasan Gang Masjid Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, terlihat sudah tidak terawat. Jembatan dengan lebar kurang lebih 1 meter ini sudah berkarat dan beberapa kayu yang menjadi permukaan lintas jembatan juga sudah lapuk dan tidak tersusun rata. Ditambah besi penyangga juga sudah patah. Pengendara sepeda motor dan warga yang berjalan kaki yang melintas di jembatan tersebut terlihat sangat hati-hati, di mana ada bagian permukaan jembatan yang tidak seluruhnya tertutup kayu, hanya memiliki celah rentan membuat kaki tersandung atau ban sepeda motor tersangkut. Joko yang merupakan seorang pengendara sangat khawatir saat melintas di jembatan gantung tersebut. Namun karena tidak ada jalan alternatif lainnya, ia terpaksa melaluinya meski mengancam nyawa. Diketahui jembatan gantung ini sudah lama rusak dan nyaris ambruk serta tidak layak untuk digunakan lagi. Ada bang perasaan ketika melewati jembatannya rusak ini bang? Sedikit takut juga bang, karena jalannya bolong-bolong kan. Papannya pun udah lapuk-lapuk juga. Ya. Mohon diperbaiki juga lah bang. Abang sering melewati jalur jembatan ini bang? Ada jalan potongan ke Kampung Baru juga kan. Sebelumnya bang ini memang jembatannya bagus dulu? Setahu saya sih dari dulu gini aja, dia nggak ada perbaikan. Warga sendiri yang perbaiki bang, tempel-tempel aja. Jadi rasa abang tadi melewati ini seperti apa bang? Takut jatuh juga. Menguji adrenalin ya? Iya. Ya bang, jadi harapan abang nih bang untuk pemerintah nih kan melihat kondisi seperti ini bang, apa nih bang? Ya, semoga cepat ditinjau lah untuk diperbaiki bang. Perbaiki bang ya? Ada jalan alternatif juga nih bang. Ini alternatif dari mana biasanya bang tahu nih bang? Kalau dari Apros kita langsung kemari kan. Oh Apros ya, dari apa ya, ke Katamso ya bang? Iya bang. Oke bang. Pada pemerintah Kota Medan, warga berharap untuk memperbaiki jembatan tersebut agar tidak menghambat aktivitas warga yang bermukim di kawasan tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Rosliana, 49 tahun, warga Gang Sabar, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, menderita tumor payudara sejak 13 tahun yang lalu. Saat ini dirinya sangat membutuhkan uluran tangan dermawan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Inilah kediaman Rosliana, warga Gang Sabar, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai. Dirinya terpaksa terbaring karena ketiadaan biaya untuk berobat ke rumah sakit di Medan. Sebelumnya, keluarga Rosliana pernah mengobati penyakit yang dideritanya di berbagai rumah sakit dan pengobatan alternatif lain. Namun, karena faktor biaya, Rosliana terpaksa dirawat di rumah. Dalam 3 tahun belakangan ini kan dikasih tahu ibu, kami mencoba perobatan segala macam jalan. Ya sampai saat ini ya belum dikatakan sembuh lah. Sakit apa kata dokternya bang? Setelah kami melakukan
pengobatan melalui medis, dan ibu sudah sempat dioperasi pengambilan sampel dan dikatakan dari hasil biopsi itu tadi jenis penyakit ibu ini fibrokistik disease. Itu sejenis tumor di payudara dan akan diangkat payudara ibu keseluruhan yang untuk sebelah kiri yang dialami ibu. Pihak keluarga berharap kepada para dermawan dan pemerintah agar dapat membantu kesembuhan atas penyakit yang diderita Rosliana selama 13 tahun tersebut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, KPUD Toba Samosir menggelar diskusi bertajuk Kombur Pilkada Toba yang membahas soal tantangan dan strategi peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak lanjutan di tengah pandemi COVID-19. Diskusi ini digelar pada Sabtu 31 Oktober 2020 di Lumban Silintong, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Diskusi yang digelar KPUD Toba Samosir pada 31 Oktober lalu di Balige, Toba, Sumatera Utara ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Benget Silitonga selaku Komisioner KPU Sumut, Jan Patar Simamora selaku praktisi hukum, dan juga Rinto Hutapea selaku pemerhati pemilu. Dalam diskusi tersebut, masing-masing narasumber menyampaikan pandangan sosial partisipasi pemilih, termasuk faktor penyebab turunnya partisipasi serta solusi untuk persoalan tersebut. Benget Silitonga menyebut pandemi COVID-19 bukan kendala utama, namun kendala utamanya yakni adanya praktik politik praktis dan transaksional yang menyebabkan pemilih datang ke TPS bukan karena kesadaran sendiri, melainkan karena faktor uang. Target nasional saat ini 77,5%. Kita berharap angka ini kan tidak begitu jauh. Kita berharap teman-teman bisa raih. Cuma memang karena sekarang situasinya pandemi, kemungkinan akan ada tantangan. Tapi seperti saya jelaskan tadi, pandemi ini kan sebenarnya sudah cukup lama kita hadapi. Jadi masyarakat sudah relatif bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan kita di TPS nanti sudah menyiapkan protokol pencegahan untuk itu satu. Yang faktor lain ya tentu di luar pandemi, bahwa kita berharap partisipasi itu juga dibangun karena kesadaran, bukan karena faktor mobilisasi dengan berbagai sebab ya, apakah pengaruh uang, pengaruh kebencian, atau pengaruh yang lain yang sebenarnya tidak baik bagi pendidikan politik warga masyarakat. Kita berharap di Tobasa yang dibangun adalah partisipasi yang dibangun dari kesadaran pemilihnya. Sementara Jan Patar Simamora menyebut bahwa persoalan hukum dan sistem juga menjadi kendala. Misalnya peraturan yang kerap lahir di saat injury time pilkada, bahkan seringkali peraturan lahir di tengah proses tahapan pilkada. Korelasinya dengan partisipasi pemilu, perubahan dari setiap PKPU itu kan tidak selalu tersosialisasikan dengan baik, sehingga sering nanti akan memunculkan tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Dianggaplah, katakan misalnya penyelenggara yang tidak konsisten, padahal sesungguhnya mereka tunduk pada regulasi sebagai turunan dari sistem tadi. Nah, ini kan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap penyelenggara. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi itu kan harus diimbangi juga dengan keyakinan terhadap penyelenggara bahwa mereka itu adalah penyelenggara yang dianggap berintegritas, konsisten dengan sikap,
termasuk dengan regulasi yang ada. Sementara Rinto Hutapea mengatakan, para komisioner harus lebih kreatif dalam menggelar sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk memberi hak suara. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, salah satu warga di Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat berhasil bangkit dan keluar dari krisis ekonomi akibat COVID-19 melalui kreativitasnya membudidayakan tanaman hias berbahan dasar buah kelapa berupa bonsai kelapa. Bon kelapa miliknya tersebut dihargai sebesar Rp200.000 hingga Rp3 juta per bonsai yang diminati oleh kolektor tanaman hias hingga komunitas dan perkantoran. Bonsai, inilah bentuk tanaman yang dikerdilkan. Teknik asal Jepang ini pada dasarnya menggunakan wadah kecil dan dangkal. Jenis tanaman yang dapat dijadikan bonsai juga sangat beragam, salah satunya adalah buah kelapa. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga di Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Adalah Hermawan Edi, dia berhasil bangkit dan keluar dari krisis ekonomi dampak COVID-19, yakni dengan kemampuan dan kreativitasnya menciptakan kerajinan tanaman hias berbahan dasar kelapa berupa bonsai kelapa. Ketua Persatuan Bonkla Kecamatan Pontianak Kota tersebut juga mengajak seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk dapat berkreasi guna menambah penghasilan di masa pandemi. Para kawan-kawan atau bapak-bapak yang memang mungkin terkena dampak COVID ini, marilah kita berkreasi, bukan hanya berkreasi, ini juga sebagai penghasilan tambahan lah. Karena apa, saya lihat dunia bonsai ini terutama di Indonesia ini makin lama makin berjamur. Ya, alternatif untuk mencari penghasilan. Dan lagi harganya pun lumayan. Ia menambahkan unsur utama yang dibutuhkan untuk menciptakan bonsai kelapa adalah kreativitas. Hal lainnya dianggap tidak terlalu berpengaruh karena kelapa adalah kategori tanaman yang sangat mudah dalam perawatan. Adapun saat ini Bonkla miliknya telah memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Pembelinya juga berasal dari dalam dan luar Kalimantan. Harga satu bonsai kelapa tersebut dibanderol mulai dari Rp200.000 hingga Rp3 juta. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.